Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai hadis makbul atau hadis yang dapat diterima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri, yaitu yang pertama ada Muhammad Fikri Yuda dengan NIM 21103060003. Saya sendiri Ibnu Syed Ismail dengan NIM 21103060009. Kemudian ada Yunia Siri Hayati dengan NIM 21103060018. Kemudian ada Aisyah Ramadhania dengan NIM 21103060022. Pembahasan pertama dalam hadis makbul yaitu apa yang dimaksud dengan hadis makbul. Hadis makbul yaitu hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil, serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Sahih menurut lughah adalah lawan dari saqim, yang artinya sehat, yang mana lawan dari sakit. Kemudian hak, yang mana lawan dari batil. Menurut ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat, dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in. Yang mana hadis sahih bukan hadis yang mengandung syadz atau kontroversi dan tidak terkena ilat yang dapat menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Dalam definisi lain, hadis sahih adalah mana qalahu adlun tamudabati mutasilu sanadi ghairu mu'allalin wala syadin, atau yang artinya hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak syadz atau janggal. Syarat-syarat dari hadis sahih yaitu menurut muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu rawinya bersifat adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong selalu bertindak kepada ketakwaan, menjauhi dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai muru'ah, seperti makan sambil berdiri, kemudian buang air yang tidak pada tempatnya, dan kemudian banyak bergurau. Yang kedua yaitu rawinya bersifat dhabit. Dhabit adalah rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat atau dengan kitabnya. Lalu ia mampu untuk mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Yang ketiga yaitu sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad di sini ialah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara pertama. Jadi suatu sanad hadis dapat dikatakan bersambung apabila seluruh rawi sanad itu benar-benar siqah, yang mana siqah artinya adil dan dhabit, dan antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Yang keempat yaitu tidak mengandung illat. Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesohihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat sama sekali. Yang kelima yaitu tidak ada kejanggalan atau syadz. Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul atau yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat atau rajih daripadanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedobitan atau adanya segi-segi tarjih yang lain. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai martabat atau tingkatan hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad as-sahhul asanid. Kemudian berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat yaitu hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, sedangkan kedua imam tersebut tidak mentakhrijnya. Kemudian yang kelima yaitu hadis sahih menurut syarah Bukhari, sedangkan Imam Bukhari sendiri tidak mentakhrijnya.
Kemudian yang keenam yaitu hadis sahih menurut syarah Muslim, sedangkan Imam Muslim sendiri tidak mentakrijnya. Yang ketujuh yaitu hadis sahih yang tidak menurut salah satu syarat dari kedua Imam Bukhari dan Muslim, yang mana ini berarti si pentakhrij tidak mengambil hadis dari rawi-rawi atau guru-guru Bukhari dan Muslim yang telah beliau sepakati bersama atau yang masih diperselisihkan. Akan tetapi hadis yang ditakhrijkan dialihkan oleh imam-imam hadis yang kenamaan seperti hadis-hadis sahih yang terdapat pada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Al-Hakim. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai karya-karya yang memuat hadis sahih. Yang pertama ada Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, ada Mustadrak Al-Hakim, yang keempat yaitu Sahih Ibnu Hibban, dan yang terakhir ada contohnya seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Pembahasan yang kelima yaitu kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Karena itu apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima bahwa hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam yang atau hujah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, hukum ataupun akhlak, sehingga hukum-hukum yang berdasarkan dalam hadis sahih harus diamalkan. Hadis sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatihi, yang dimana menurut Mahmud At-Tuhan dalam kitab Taisir Mustalah, yaitu ma ittasala sanadahu binaklil alil dhabitin ammitlihi ila muntahahu min ghairi sujudin wala illatin, yaitu hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit dari rawi yang sama yaitu adil dan dobit dari awal sanad sampai akhir, serta tidak syadz dan tidak ada ilat atau cacat. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, yang dimana menurut Mahmud At-Tuhan dalam kitab Taisir Mustalah, yaitu al-hadithul hasanu idza rawa min tariqin ukhra mithluhu au aqwa minhu, yaitu hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang diperkuat oleh rawi riwayat lain baik yang sederajat ataupun yang lebih kuat. Baik, selanjutnya yaitu hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa yaitu baik atau bagus, namun dalam pengertian istilah para ulama berbeda-beda pendapat terhadap pengertiannya, yaitu sebagai berikut. Al-hadisul ladzi tasala sanaduhu binaqli adalil ladzi wa qala dabituhu an darajatis sahihi wa qala min suzuzi wa illah, yang artinya yaitu hadis yang sanadnya bersambung tanpa terputus dan diriwayatkan oleh para periwayat yang adil dan memiliki daya ingat yang kuat di bawah tingkatan para periwayat hadis sahih, tidak syadz dan tidak memiliki ilat. Selanjutnya itu Al-Khitabi berpendapat yaitu sebagai berikut. Ma huwa urifu mahrajuhu wastukhira rijaluhu alaihi madaru aksarul hadisi wa huwa alladhi yaqbaluhu aksaru ulama'i wa yasta'maluhu ammatul fuqaha'i, yang artinya yaitu hadis yang diketahui sumbernya, periwayat-periwayat yang dikenal, dan hadisnya diterima oleh mayoritas ulama, dan matan hadisnya dipakai oleh seluruh ulama fikih. Selanjutnya yaitu maratib atau tingkatan derajat hadis hasan. Seperti halnya hadis sahih, hadis hasan juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ada beberapa orang yang mengatakan hadis ini sahih dan ada juga yang mengatakan hadis ini hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dan Amru bin Su'aid dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Yang kedua yaitu hadis yang beberapa orang mengatakan hadis hasan dan ada yang mengatakan juga hadis dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hujjaj bin Arta. Ungkapan Imam Tirmizi yaitu hadis hasan sahih sebenarnya sedikit ganjal karena hadis hasan di bawah tingkatan hadis sahih. Kenapa dikumpulkan? Ulama mengartikan
ungkapan tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu jika sanadnya ada dua atau lebih, maka artinya sanad satunya sahih dan sanad satunya lagi hasan. Yang kedua yaitu jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut satu kaum. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan di zatihi adalah di bawah hadis sahih li ghairihi, dan hadis hasan di zatihi di atas hadis hasan li ghairihi. Maka hadis hasan dapat dibuat hujah atau bisa dijadikan amalan atau bisa diamalkan. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hadis sahih, maka yang lebih diawalkan atau lebih diutamakan yaitu hadis sahih tersebut. Selanjutnya yaitu kitab-kitab yang mengandung hadis-hadis hasan. Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadis-hadis hasan secara terpisah. Tetapi hadis hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, yaitu diantaranya sebagai berikut. Kitab yang pertama yaitu Jami' at-Tirmizi. Dikenal dengan Sunan at-Tirmizi, merupakan sumber untuk mengetahui hadis hasan. Selanjutnya yaitu Sunan Abu Daud, dan kitab yang ketiga yaitu Sunan ad-Daruqutni. Macam-macam hadis hasan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hasan li zatihi dan yang kedua hasan li ghairihi. Adapun pengertian dari hadis hasan li zatihi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi lemah hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada ilat dan tidak termasuk hadis dhaif. Adapun pengertian dari hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki riwayat yang banyak dan kedhaifannya bukan disebabkan karena fasidnya rawi atau kedustaannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hadis dapat disebut dengan hadis hasan li ghairihi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu banyak diriwayatkan dari jalan yang lain yang derajatnya sama atau lebih tinggi. Dan yang kedua, sebab kedhaifan hadis tersebut karena jeleknya hafalan rawi atau kebodohannya atau terputusnya sanad. Yang penting bukan dikarenakan oleh fasiknya rawi atau kedustaannya.